salamnya Wici. Kita ketemu lagi di Cerita Kinanti, ruang berbagi pengalaman, seni budaya dan cerita apapun di sini. Hari ini kita kedatangan tamu. Kemarin saya kayaknya. Namanya Nurdiani. Dia juga koreografer, penari dan cinta budaya. Dah, sekarang kita langsung kenalan aja ya sama tamu kita kali ini. Halo Dek. Hai Mas Sekar. Apa kabar kamu? Kayak lama ya kita gak ketemu ya. Nah, Bu, ini nih. Kita kenalan sama sedulur semuanya yang ada di sini tentang profilnya Nurdiani. Selamat sore sedulur semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurdiani. Kesibukan saya yaitu masih kuliah sekarang di ISI Yogyakarta dan mengajar di beberapa sanggar. Termasuk di sanggarnya Mbak Kinanti Sekar. Iya benar. Ada di mana aja loh, boleh loh, nggak apa-apa. Kita promosi ruang-ruangnya juga boleh, karena kan gini, aku ngelihat teman-teman kan ada yang suka menari gitu. Terus ternyata di sana aku pengen ketemu sama Mbak Nurdiani nih. Nah, langsung ke sini. Aku mau ketemu Mbak Nurdiani di sini nih. Nah, boleh diceritakan. Selain di Sanggar Seni Kinanti Sekar, saya juga mengajar di Sanggar Move Art Dance, yaitu di daerah Kulon Progo. Kulon Progo. Nah, jadi kalau buat sedulur semuanya yang kepengen belajar nari sama Mbak Nurdiani, gurunya sabar, penyayang, tapi gak jomblo. Di apa? Move Art Dance. Itu punya Mas Moko ya. Oh iya, kita juga sering bekerja sama kok ya di sana. Nah, kuliah di ISI Jogja dan sekolah waktu itu SMKI juga ya, SMKI juga. Tapi langsung dari SMKI terus langsung ke ISI. Enggak, dari dulu waktu SMKI lulus terus masuk ke AK dulu baru lanjut ke ISI Jogja. AK itu apa, boleh diterangkan sama teman-teman? AK itu Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Wah, di sana ada apa aja? Di sana tari dan lengkap atau? Ada 3 jurusan, yaitu ada tari, kriya, sama karawitan. Tadi karawitan, tari sama seni rupa. Kriya ya, seni rupanya berarti kriya. Dan Mbak Nurdiani ambil di seni tarinya. Iya. Itu D3, D1 atau D1? Cuma 1 tahun itu. Cuma 1 tahun. Dan bidang tarinya samakah dengan yang di ISI Jogja? Beda. Kalau di ISI kan ada ini ya, daerah Sumatera, terus Bali. Materi tarinya ya materi maksudnya. Tarinya. Kalau di AK itu cuma materi klasik gaya Jogja saja, Mbak. Fokusnya ke tradisi Jogja ya. Berarti banyak macam-macam tari yang kamu pelajarin di situ. Dan sama nggak sama di isi materi tarinya? Di klasiknya loh, lebih ke klasiknya. Agak beda sih, Mbak. Beda. Materinya. Iya, materinya. Kalau diisikan, misalnya kita perempuan itu boleh nari laki-laki. Kalau di AK itu dikhususkan. Iya. Oh, jadi putri, perempuan yang putri? Iya, nari putri. Wah. Kalau putra, nari putra. Nah, Dek, boleh diceritakan awal ketertarikan kamu di dunia tari? Awalnya dulu itu saya SD kelas 4, Mbak. Di SD kan ada pramuka. Nah, di pramuka itu awal saya mengenal tari. Ya. Pramuka, malah pramuka. Di pramuka itu. Terus setelah lulus SD, saya ke SMP. Nah, dilalah. Kebetulan. Itu di SMP itu ada pelajaran seni budaya dan pelajaran tari. Nah, itu saya mulai tertarik dan excited banget itu. Ya. Tapi di SMP itu diajarinya tari kreasi. Tari kreasi baru tempatnya Pak Bagong. Pak Bagong ya. Itu. Terus saya lanjut di SMKI. Nah, di SMKI ini saya kaget, ternyata materi tarinya itu klasik dan saya kan dari dulu nggak punya basic tari tradisi. Klasik. Ya. Dan saya bingung dulu itu, pesimis, bisa nggak ya ini, bisa nggak gitu. Terus saya akhirnya mencoba dan niat, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang nari klasik. Terus dari SMKI saya lanjut di AK. Setelah di AK 1 tahun, terus dilanjutkan di ISI Yogyakarta. Oh, berarti sempat berhenti di AK dulu, bukan berhenti tapi lanjutnya di AK ya selama 1 tahun. Oke. Nah, selain hobi menari, kamu punya hobi lain nggak, Dek? Selain menari, saya juga bisa ngerias, Mbak. Oh iyalah, harus itu ya, keren. Itu penting loh. Karena sekarang banyak yang suka make up gitu. Merias untuk umum atau maksudnya merias khusus? Umum bisa, untuk wisuda atau untuk prewed atau apa itu. Tapi saya seringnya ikut
dari salon-salon itu diajakin untuk membantu ngerias pengantin. Ah iya, belajar rias dari mana pertama kali? Pertama belajar sendiri sih Mbak. Oh iya? Ya dulu tuh pengen ini khusus rias tapi belum sesudah masuk SMKI atau sesudah masuk SMKI ya. Malahan ya. Pengen fokus ke situ ya. Oh. Tapi ternyata coba masuk AK dulu gitu. Terus ya udah akhirnya belajar sendiri. Jadi gini, aku juga dapat gini deh, kayak ternyata tuh kan kita sekolah di SMK dapat apapun gitu ya, dari menari juga, make up juga, terus pemahaman tentang kostum juga. Nah itu ternyata bisa diaplikasikan sampai saat ini ya. Kamu juga bisa belajar make up secara, kalau dibilang otodidak enggak loh, karena kamu juga dapat bekal gitu loh deh ya kan. Dan sekarang make up itu laris ya toh. Mau wedding, mau apa, prewed gitu, atau enggak acara apa ya. Teman-teman kalau mau make upan juga bisa daerah-daerah mana dek kamu rumahnya? Jalan Godean. Kontak Mbak Nurjani. Nah ini dia, selain kamu menari, dirimu kan juga masih muda ya dek ya. Aku tuh seneng ngelihat anak-anak muda yang dia memilih dunia tari atau memilih melestarikan budayanya melalui tari apalagi. Dan di sini kamu punya nggak pengalaman yang menarik, yang paling menarik sampai saat ini kamu menapaki dunia tari? Baru akhir tahun kemarin sih Mbak. Apa itu? Itu diikut sertakan dalam produksi Setamaya tahun Setamaya 2020. Ya. Setamaya sendiri apa? Jadi banyak singkatan kayaknya sama di Nurdiani. Setamaya itu seniman tari muda Yogyakarta. Wow, aku juga tahu. Ya. Kan Mbak Sekar dulu tahun pertama ya, tahun pertama ada Setamaya. Ya, Mbak. Iya, itu seru banget loh ya. Teman-teman Setamaya itu adalah seniman tari muda Yogyakarta di mana 5 kabupaten ya. 5 kabupaten, ada Jogja, terus ada mana lagi? Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Yogyakarta itu tadi ya. Oh, jadi membuat garapan di situ dengan teman-teman. Iya. Dan itu karya-karya yang mereka suguhkan apa aja sih Dek biasanya? Kalau dari generasi, maksudnya dari tahun ke tahun kemarin itu beda-beda Mbak. Konsep garapnya selalu pasti berbeda. Karena beda koreografer, beda sutradara juga ya. Menarik sekali loh ya teman-teman semuanya, karena yang diinginkan Setamaya sendiri adalah mereka punya generasi yang cinta akan budaya ya, dari 5 kabupaten itu. Mbak, wow. Dan selain itu ada lagi pengalaman yang paling menarik berkesan, entah pentas di mana atau bertemu siapa. Nah itu boleh loh diceritakan. Yang paling berkesan itu di tahun 2016 waktu saya masih di AK. Di AK ya. Itu misi kebudayaan di Singapura. Sekolah juga dikirim ke luar negeri sama sekolah, sama kampus? Iya, sama kampus. Dan itu enggak membayar biaya. Tuh kan, bener kan? Bener ya. Sama kayak tamu-tamu kita yang sebelum-sebelumnya juga bercerita kayak gitu deh. Iya. Bersyukurnya adalah kita di dunia seni itu bisa gratis jalan-jalan, tapi setidaknya kita menularkan ilmu budaya di sana ya toh. Bener. Di Singapura kegiatannya apa di sana? Di sana pentas wayang wong kita. Wayang wong. Iya, wayang wong. Terus sama juga ada daerah lain juga, ada Sumatera juga, dari Aceh itu ada tari saman juga. Jadi pentas budaya juga kita ketemu sama semuanya. Iya, sama semua. Kasih workshop nggak atau hanya menari di waktu itu sana? Hanya menari saja Mbak. Jadi tapi kan kenal juga ya sama teman-teman yang lain. Kenal. Dan sekarang kesibukannya Dek Nurdiani, aku pernah dengar kamu sering nari di keraton, iya kan? Dan atau sudah berapa lamakah kamu bergelut proses di keraton, atau sudah lama sekali atau baru? Kalau gitu? Di keraton baru sih Mbak, soalnya kemarin kan keraton itu merekrut abdi dalam bedoyo. Itu khusus penari bedoyo aja. Khusus penari bedoyo. Dalam 1 tahun ini itu saya direkomendasikan dari Sanggar Siswa Among Bekso. Siswa Among Bekso Siswa Among Bekso. Itu direkomendasikan untuk daftar jadi abdi dalam bedoyo. Itu dalam waktu 1 tahun ini, jadi tahun 2021 ini. 2021 itu bergelut latihan terus rutin gitu ya. Antusiasnya banyak ya nggak yang ikut itu Dek waktu kamu daftar itu?
waktu pertama pertemuan itu lumayan banyak ya. Terus kan di sana kan atau dikasih dulu surat kesanggupan. Itu nanti sanggup apa enggak. Sebelumnya tuh diterangin dulu Mbak, kalau misalnya jadi abdi dalam budaya itu harus gini. Nah, nanti terserah nanti mau sanggup atau tidaknya, terus tanda tangan. Oh, iya. Sekarang ada enggak pengaruh dari kamu belajar berkesenian itu di dalam kehidupanmu secara pribadi, Dek? Berpengaruh sih Mbak, itu malah banget ya. Soalnya seni itu ternyata tuh bisa untuk mencukupi kehidupan kita gitu ya. Kamu kerja masih kuliah atau tapi sambil sambil kamu bisa kerja ya. Sebelum pandemi kemarin kan saya sempat kerja di Jogja Bay. Oh iya menari ya. Iya. Terus pas pandemi itu terus off semuanya. Off ya. Ya kegiatan apalagi karena bertatap muka dengan banyak orang ya, dan sekarang masih terus. Itu teman-teman. Bahwa kehidupan seni itu juga bisa mencukupi kehidupan kita. Yang penting aktif dan kreatif ya, Dek. Karena Mbak Sekar juga berpikir bahwa ada yang bilang ada seseorang, mungkin ada beberapa yang berbicara bahwa kamu menari atau kamu belajar seni, terus kamu mau ngapain gitu. Tapi ternyata enggak, seni itu juga pendidikannya bisa sampai tinggi ya, bisa sampai profesor, bisa sampai apapun. Nah, sekarang target ke depan dalam dunia kesenian, kamu pengen mewujudkan cita-cita apa untuk kedepannya dari dirimu sendiri, Dek? Kalau saya pengennya tuh punya sanggar sendiri Mbak. Amin. Iya benar. Amin Dek, pasti bisa. Yang penting itu niat. Iya kan? Niat Mbak, sama niat. Dan kamu nggak boleh lupa bahwa di sekitarmu tuh ada banyak teman-teman yang akan dukung kamu. Iya kan? Mbak. Di daerah mana kalau boleh tahu? Boleh diceritakan sama sedulur semuanya. Di Sleman, tepatnya di Jalan Godean, Demak Ijo. Sleman, Demak Ijo. Dicatat teman-teman. Jadi besok kalau Mbak Nurdiani sudah buka sanggar di situ, nah bisa langsung daftar sama Mbak Nurdiani. Jadi Mbak Sekar juga senang Dek, karena di Jogja ini banyak sekali sanggar, ya kan? Mbak, banyak sekali sanggar di Jogja, tapi Mbak Sekar yakin juga kita semuanya punya sesuatu hal yang beda. Jadi teman-teman mau belajar kesenian tuh bisa beragam gitu. Seni budaya, tari Jawa, tari kreatif, tari klasik ya toh? Nah, kamu punya Instagram? Punya, ya kan? Mbak. Ini aku juga tadi udah melihat Instagramnya Mbak Nurdiani. Wow. Instagramnya namanya apa, Dek? Boleh dikenalin teman-teman. Kenapa ada duanya sih? Seneng aja enggak. Tapi kalau enggak Nurdiani cute gitu ya. Kan kayak Mbak Alfi tuh punyanya Alfi gitu panjang. Alfi gitu ya. Alfi dia panjang. Kalau kamu Nurdiani juga. Ya, itu teman-teman. Wow, menarik sekali. Aku lihat tak pikirin Instagramku, ternyata Instagram dia. Karena kita banyak yang bilang tuh mirip. Iya. Kalau aku mah senang ya dimirip-miripin sama dunia karena aku masih muda. Lihat kelihatan muda. Aku juga senang misalnya Mbak Sekar cantik. Kalem deh aku deh. Aku jadi deg-degan loh dibilangin cantik. Di sini tuh kan banyak sekali ternyata aktivitas Dek Nurdiani. Menari, juga kamu make up, make up barang. Karena di sini tuh banyak banget yang kita dapatkan. Nanti teman-teman bisa cek-cek. Ini aku ngelihat ini ada Instagram yang kita pentas bareng Doa Sang Penari itu. Oh iya. Ada yang bilang, loh kita kira kowe ternyata Nurdiani jadi bilang kayak gitu. Ada yang bilang gitu komennya. Tak kirain Mbak Sekar. Sekelebetan gitu. Sekelebetan tuh gimana? Jadi kalau kamu sekilas. Set gitu paling ya. Sekilas. Set gitu. Ya gak ketok lah ya rupanya. Ya tapi memang bener ini mirip deh. Iya. Cantik banget loh kamu. Makasih Mbak Sekar juga. Wow, Dek Nurdiani. Adakah pesan yang pengen kamu sampaikan buat generasi muda? Pesan buat generasi muda bahwa apapun yang bisa mereka pertahankan untuk seni budaya itu ya. Apapun lah bisa kamu sharingkan, ceritakan. Tetap semangat ya untuk semuanya dalam berkesenian dan terus berpikir kreatif. Yes. Tuh. Semangat berpikir kreatif. Itulah moto Dek Nurdiani, harus itu ya. Iya harus. Terima kasih banyak Dek Nurdiani. Sama-sama, akhirnya kamu bisa duduk di sini. Iya, terima kasih sudah mengundang saya di podcast. podcast seru-seruan ya di Cerita Kinanti tentunya. Terima kasih buat sedulur semuanya yang sudah menyaksikan kita, melihat kita, keseruan kita hari ini. Aku bahagia. Aku bahagia banget. Aku senang banget. Terima kasih. Dan tentunya jangan pernah lupa
saksikan podcast kita di Cerita Kinanti, tentunya dengan narasumber yang fresh baru-baru, dan siapa saja nanti kita akan melihat seterusnya. Oke, terima kasih banyak Nurdiani. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan terus di Cerita Kinanti.